Sehat-sehat semua nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mbak Mida juga sehat selalu nggih. Alhamdulillah, insya Allah doanya saling mendoakan. Banyak yang kena ya gantian yang di kampus di. Ini saya baru menerima pesan dari Pak Prof. Nyoman jam 8 tadi, dan tadi saya lihat di presensi di Siado, materinya kemarin masih ada penelitian normatif. Ini kita lanjutkan, dan hari ini kalau rencana saya kita mencoba mengkaitkan antara pendekatan penelitian dengan analisis bahan hukum, karena dari isu hukum yang kita angkat, kemudian harus tepat memilih jenis penelitiannya jelas, kemudian pendekatannya maupun bagaimana ketika kita setelah memperoleh bahan hukum mengolahnya. Nah, untuk membuka sambil mengingat kembali, Bapak Ibu pasti sudah mengenal beberapa jenis atau macam pendekatan penelitian yang doktrinal, ya. Ada yang paling atau yang pasti sering digunakan sebagai satu jenis pendekatan penelitian untuk penelitian hukum itu yang mana, Bapak Ibu? Kalau doktrinal itu berarti kan normatif ya Bu. Itu biasanya kita menggunakan status approach atau perundang-undangan, conceptual approach, pendekatan konsep, lalu itu yang sering banyak muncul. Lalu tambahan berikutnya bisa jadi kaitan dengan komparatif, case, lalu historical. Oke. Bisa nggak mungkin ada contoh yang lebih real gitu, menghubungkan antara satu isu hukum dengan satu jenis pendekatan penelitian, atau mungkin jangan isunya langsung pada rumusan masalah. Ketika rumusan masalah kita seperti ini, maka pendekatan apa yang tepat untuk digunakan? Monggo yang lain. Atau mungkin judulnya Bapak Ibu sendiri, kan pasti sudah punya waktu UTS sudah nggih? Ibu, minta maaf, justru saya mau bertanya ini Bu, mungkin sebelum Ibu bertanya kepada kami, ada satu pertanyaan kaitannya bisa jadi karena dengan rumusan masalah yang sudah saya siapkan. Ya. Apakah mungkin misalnya dalam sebuah penelitian itu, penelitian disertasi maksudnya itu ada penggabungan antara doktrinal non doktrinal di UB, karena saya melihat kalau di Undip memungkinkan, apakah di UB itu memungkinkan sehingga kita melakukan pendekatan yang istilahnya mix ya dari sosiologis sama penelitian normatif. Kalau misalnya itu mungkin, itu bagaimana cara mendekatkannya itu? Apakah dari satu rumusan yang terpisah, ataukah mungkin dalam satu rumusan itu memang dilakukan dengan pendekatan yang berbeda? Itu menjadi pertanyaan kami sebetulnya. Ya, pengalaman saya selama ini memang ada 1-2 penelitian yang pernah saya bimbing juga dan saya uji, itu yang menggabungkan antara penelitian doktrinal dengan non-doktrinal. Namun sebetulnya, kalau kita lihat dari berbagai macam penelitian itu, rumusan masalah itu pasti ada yang utama, ya. Yang utama itu ya berangkat dari isu hukumnya, kemudian yang muncul dalam judulnya. Namun di dalam ketika menemukan atau menjawab atau memecahkan masalah itu, dia harus melewati suatu metode yang harus digunakan dengan empiris misalnya. Jadi garis besarnya dia adalah penelitian doktrinal, namun dalam rangka untuk menemukan atau memecahkan masalah yang utama itu dia harus melewati satu kajian yang harus dengan data-data empirik. Nah, otomatis maka ya harus dilakukan dengan 2. Nah, bagaimana menampilkannya? Kadang-kadang bisa dengan cara untuk rumusan masalah pertama menggunakan adalah penelitian doktrinal misalnya atau penelitian empiris. Maka pada metode penelitian dia dengan rinci pada untuk rumusan masalah itu dengan jenis pendekatannya sampai teknik analisis bahan hukumnya. Kalau itu yang pertama adalah doktrinal. Kemudian untuk masalah yang kedua dia menggunakan penelitian non doktrinal, maka dia ya dengan ada lokasinya dan seterusnya. Jadi pengalaman selama ini pernah ada pembimbing seperti itu, dan tampaknya ini juga dipengaruhi oleh masing-masing selera pembimbing sebetulnya. Kalau pembimbing itu memperbolehkan ya kemudian itu bisa dua-dua muncul. Tapi kadang-kadang ada pembimbing yang memang ini hanya satu saja, sedang yang satunya ini lebih dominan yang doktrinal. Jadi yang non doktrinal itu ya tidak dimunculkan, namun bisa dibantu dengan misalnya pada metode penelitian ya ada
bahan non hukum, jadi istilahnya bahan non hukum itu berupa ya data-data yang berasal dari data empirik. Jadi gitu. Jadi memang kadang-kadang karena kita sudah terpola bahwa ini penelitian normatif aja, empiris saja, padahal sebetulnya ada penelitian-penelitian yang ketika kita untuk menghasilkan kebijakan atau ketika itu berangkat dari katakanlah kita berangkat dari ada kekosongan hukum atau ada ketidakpastian di dalam penafsiran suatu hukum, tetapi kita untuk menemukan bahwa itu kekosongan yang akibatnya adalah harus dibuktikan di masyarakat, maka kan kita harus mencari data-data di lapangan. Nah, otomatis data di lapangan itu kan harus dicari dengan ada sampelnya, kemudian ada wawancaranya dan sebagainya. Ketika itu ya harus penelitian non doktrinal. Namun kemudian setelah itu kita peroleh, lalu kita ingin melakukan reformulasi aturan dan sebagainya, kan berarti penelitian doktrinal. Nah, itu harus mau tidak mau ya harus ada dua pendekatan. Dan ya kalau menurut saya sih sah-sah saja sepanjang alat-alat atau teknik yang kita gunakan dapat kita pertanggungjawabkan dan tujuannya adalah menjawab masalah itu, dan itu harus melewati dua langkah yang ada. Karena kan kembali lagi ya, metode penelitian atau teknik dan sebagainya ini kan hanya alat bantu saja. Yang lebih utama adalah kita bisa menjawab, memecahkan masalah yang diangkat. Karena itu kalau teman-teman dari yang lulusan luar negeri, mungkin Pak Alfa juga bisa. Teman-teman tuh kadang-kadang di luar negeri itu metode penelitian mungkin tidak ada dalam satu bab khusus ya, tapi dia sudah menyatu begitu. Sepanjang logis, kemudian ini bisa diterima begitu ya, mengalir begitu saja. Jadi nggak harus dengan satu bab khusus yang kadang-kadang ketika satu bab khusus difokuskan untuk metode penelitian, kecenderungannya itu mahasiswa memasukkannya adalah menjelaskan tentang pengertian-pengertian, misalnya status approach adalah apa, historical approach adalah apa, padahal sebetulnya metode penelitian itu kita kaitkan mengapa kok kita memilih ini, alasannya karena isu hukum kita apa. Nah, itu yang saya maksud hari ini sebenarnya itu. Jadi ketika kita mengangkat isu hukum atau masalah yang diangkat itu apa, maka pendekatan kita ini memilih ini dengan alasan apa. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mengumpulkan bahan hukum, lalu bahan hukumnya itu diapakan dengan cara teknik dianalisis dengan teknik yang seperti apa. Nah, ini kan harus nyambung gitu. Kadang-kadang mahasiswa nggak match-nya di situ sehingga alat ini tidak tepat digunakan karena ya kita terpaku pada pengertian-pengertian tapi memaknainya salah dan ini sehingga nggak tepat. Bu, dengan demikian kalau begitu metode penelitian itu berarti istilahnya tidak bisa dilakukan. Dalam artian kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan gitu ya Bu. Sehingga yang kemarin mungkin ada beberapa referensi mengatakan bahwa metode penelitian itu ya harus mengikuti jalur A atau B. A itu adalah yang menggunakan yuridis normatif, yang B itu adalah yang empiris. Itu kalau di Indonesia mestinya seperti itu. Sehingga kalau dengan model begini, berarti kan sebetulnya sah-sah saja dalam artian setiap peneliti itu bisa melakukan melakukan terobosan tersendiri sesuai kebutuhan gitu ya Bu. Kalau saya sih seperti itu, jadi sesuai dengan kebutuhannya karena teknik itu kan cara, walaupun mungkin setiap orang punya pendapat, punya pengalaman sendiri, tapi sepanjang cara itu bisa membantu untuk memecahkan masalah, maka ini bisa kita pakai. Karena kadang-kadang seperti saya contohkan tadi ya, ketika kita ingin rekonstruksi atau mereformulasi aturan dan sebagainya, kalau memang dari bahan hukum yang ada, dari penelitian orang terdahulu, kemudian dari beberapa artikel jurnal dan sebagainya itu sudah ada data-data atau informasi atau penelitian itu bisa memberikan kita dasar bahwa ini memang betul-betul ada masalah di masyarakat, ya kita sudah tinggal pakai, berarti kan nggak usah penelitian di lapangan. Tetapi ketika kita harus menggali memang itu banyak di beberapa kota ada masalah seperti ini, kan berarti kita harus turun gitu. Harus turun ke lapangan untuk membuktikan itu, baru menunjang bahwa memang betul-betul harus ada perubahan di dalam aturan. Nah, cuman ya kadang-kadang ketika konsul dengan dosen dan sebagainya itu yang kita harus meyakinkan bahwa ini kebutuhan kita seperti itu. Karena itulah kadang-kadang, tapi sebenarnya untuk kalau untuk empiris ada prasurvei dan sebagainya itu untuk membantu kita
walaupun penelitian kita nanti full normatif ya, tapi kita sudah punya data-data awal yang dari empiris. Ibu Ini Hamidah. satu kelas memang ini semua ya? Oh Normatif iya semua, teman-teman? Bu Hamidah, tadi izin si Mas Nandaru lagi sakit, sekarang istirahat sakit. Bisa dokter sehingga nggak bisa mengikuti kegiatan di kelas. Ada surat izin dokternya tadi dikirim ke saya. Oh iya, nanti saya diisi akan saya. Oke, terima kasih. Nanti saya share ke Ibu. Oke, kita kembali ke ini ya. Tadi jenis penelitian ada yang sudah stated approach, dan secara garis besar memang penelitian dengan pendekatan perundang-undangan ini, kalau untuk penelitian hukum atau penelitian normatif ini hampir semuanya masuk ke sini. Walaupun kalau misalnya penelitian kita pada norma-norma yang di masyarakat yang tidak tertulis, bisa nggak pendekatan perundang-undangan ini? Kan norma-norma penelitian hukum itu kan kita memaknai hukum itu luas, bisa hukum sebagai produk hukum tertulis perundang-undangan, bisa hukum sebagai putusan pengadilan, bisa juga hukum kita pandang sebagai suatu asas kalau kita dari melihat hukum dalam arti yang luas. Kalau itu penelitiannya adalah melihat hukum sebagai suatu kebiasaan di masyarakat atau hukum sebagai hukum adat begitu, perlu nggak pendekatan perundang-undangan? Menurut saya bisa, Bu, kalau kemudian pendekatan perundang-undangan. Kalau itu dimaknai sebagai isu kekosongan hukum. Artinya apa yang ada di masyarakat itu kita jadikan ius constituendum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Itu bisa menggunakan pendekatan penelitian normatif menurut saya. Jadi misalnya isu hukumnya seperti apa, Pak? Ketika kekosongan, kemudian... Nah ini, kalau disuruh mencari contoh ini yang kesulitan. Apa ya? Mungkin bisa dibantu yang lain. Kekosongan, kemudian kita menggalinya dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada suatu hukum adat atau ada kebiasaan tertentu. Ini Bu, saya punya pengalaman penelitian kaitannya dengan ini pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya air. Ada beberapa ketentuan yang sebetulnya itu dalam undang-undang sudah diatur, tapi secara normatif belum muncul. Sehingga kalau itu dikatakan kemarin sama Prof. Nyoman, adalah kekosongan norma. Hukumnya ada, tapi normanya nggak ada. Sehingga saya melihat bahwa ini ada sebuah celah bagaimana kearifan lokal, norma-norma yang itu sedang ada berkembang di masyarakat sebuah wilayah tertentu, atau hukum adat tertentu itu dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan yang namanya pengelolaan sumber daya air. Ini pernah saya ketemu dan saya lakukan dengan beberapa teman di Sulawesi Tenggara, Bu. Jadi di sana ada beberapa norma-norma adat itu dijadikan sebagai sumber sumber normatif dalam tanda petik hukum adat ya Bu, untuk dalam rangka pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup. Kalau seperti ini gimana Bu? Ya bisa. Jadi biasanya memang kalau penelitian hukum itu kita pertama ya yang selalu dimunculkan adalah penelitian dengan pendekatan perundang-undangan itu. Karena biasanya pada umumnya memang kita berangkatnya dari ya kekosongan atau kekaburan. Ini walaupun penelitian hukum kan dalam tataran yang tertinggi bisa juga berangkat dari suatu asas begitu. Jadi problematikanya berangkat dari problematika filsafati. Tetapi kan harapannya apapun problematika filsafati itu nanti akan diturunkan atau diwujudkan di dalam peraturan yang lebih real gitu, sehingga ya pendekatan perundang-undangan itu antara lain misalnya nanti ketika hasilnya adalah kita tuangkan di dalam apakah undang-undang atau kan nanti ada peraturan yang lebih di bawahnya dan sebagainya. Yang kedua tadi ada pendekatan conceptual approach. Sebetulnya pendekatan konseptual itu seperti apa? Monggo yang lain. Mungkin contohnya begini, Bu. Di undang-undang administrasi itu menerapkan konsep perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau unrest matter overhead debt itu kan masih sangat simpang siur masihan pengaturannya. Ada perbuatan melanggar hukum itu digugat secara perdata,
ada juga yang secara administrasi ke pengadilan tata usaha negara. Ada yang mengatakan kalau ada berupa surat keputusannya, tindakan pemerintah yang melanggar hukum yang melawan hukum itu bisa digugat ke TUN. Tapi kalau nggak ada sama sekali, itu bisa ke Perdata. Itu masih debatable. Tetapi ada jurisprudensinya sebetulnya di saat Menkominfo itu mematikan jaringan internet di Papua terkait dengan kasus yang terjadi di Surabaya itu. Itu ada LSM yang menggugat itu secara Onref Matek Overhead. Itu saya pikir bisa secara pendekatan konseptual mengenai penerapan asas atau konsep perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Atau kembali ke awal, pendekatan konseptual itu kita mencari konsep baru atau ada konsep yang tidak tepat atau memaknai konsep dari konsep yang lama menjadi konsep yang baru atau seperti apa? Menurut saya ketiga-tiganya bisa, Bu. Ada konsep yang kurang tepat secara pelaksanaan, ada mungkin juga memunculkan konsep baru atau memaknai konsep itu sesuai dengan kebutuhan hari ini. Dengan pendekatan makna apa istilahnya itu? Tambahan Bu, saya Bu. Ya, Kalau menurut saya pendekatan konseptual atau conceptual approach itu dipergunakan dalam pembatasan penelitian, di mana pembatasan penelitian dimaksudkan bahwa penelitian tidak terkait dengan konsep satu perundang-undangan saja. Dan ini memang lebih ditekankan pada jenis penelitian yuridis normatif. Apa yang dimaksud ini? Definisi konseptual maksudnya? Betul, Ibu. Karena kalau menurut pandangan saya bahwa conceptual approach itu saya sandingkan dengan status approach atau pendekatan perundang-undangan. Jadi antara pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual itu satu kesatuan dalam upaya menggali, menganalisa tentang jenis penelitian secara normatif, Bu. Ya, jadi saya ingat ini, Prof. Budiono itu ketika seorang mahasiswa meneliti, kemudian dia pendekatan konseptual, mungkin yang dipermasalahkan atau yang isunya adalah berangkat dari kekaburan atau kekosongan, lalu ada definisi konseptual, ini mesti dikritik oleh beliau. Karena apa? Karena isu masalahnya ini atau isu atau masalah yang diteliti adalah ingin mencari konsep, tetapi di dalam metode penelitian sudah menentukan konsepnya. Nah, ada yang nggak tepat. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pada metode penelitian yang definisi konseptual itu adalah kita membatasi sebetulnya. Jadi misalnya saya penelitian yang judulnya adalah berkaitan nasabah, maka karena konsep nasabah itu bisa nasabah yang menyimpan dana, bisa nasabah yang menerima kredit, bisa nasabah yang menerima jasa lalu lintas keuangan. Namun penelitian saya nasabah ini hanya pada nasabah penerima kredit. Nah, maka pada definisi konseptual, pada penelitian ini ketika saya bicara tentang nasabah adalah nasabah yang tertentu. Itu kalau definisi konseptual ya. Jadi kita membatasi pada lingkup penelitian kita. Tetapi pada pendekatan konsep atau conceptual approach ini, ya tadi itu, kalau di dalam bukunya Peter Mahmud, beliau membatasinya adalah ada ketika tidak ada konsep di dalam suatu undang-undang. Jadi mungkin ada perkembangan teknologi yang baru dan sebagainya, sehingga kemudian ada suatu konsep hukum yang tidak dikenal dalam perundang-undangan kita, sehingga kita mencari pemahaman, memaknai sesuatu yang baru itu. Sehingga ada kesamaan persepsi. Ini juga mungkin yang penting ya, persepsi dengan konsep. Ada yang bisa membedakan? Persepsi dengan konsep. Izin Ibu, kalau boleh saya bicara kaitan dengan konsep dan persepsi. Persepsi itu kan kaitannya dengan pandangan. Tapi kalau konsep itu biasanya sudah dituangkan dalam sebuah norma-norma tertentu.
Seperti misalnya begini, saya telah pernah membimbing mahasiswa saya, beberapa mahasiswa saya itu melakukan penelitian kaitan dengan fintech. Jadi finance technology itu saya mengarahkan mereka kepada ini pendekatan konsep. Kenapa? Karena kan memang istilah-istilah itu kan masih baru sama sekali dan bahkan ada beberapa aturan belum mengakomodir makna itu secara maksimal. Sehingga itu yang membedakan. Kalau pandangan setiap orang bisa memberikan pandangan, tapi kalau sudah konsep itu kan sudah harus dirumuskan dalam sebuah norma tertentu. Apakah itu sifatnya adalah atau mungkin kesepakatan ya Bu, mungkin kalau belum ada di rumah adalah sebuah kesepakatan dari komunitas yang dianggap kredibel atau dianggap memiliki otoritas memberikan konsep itu. Ya, jadi kalau konsep itu dari person per person misalnya, tapi ketika itu ditarik pada suatu yang kesepakatan bersama, maka bisa dikatakan sebagai apa namanya itu konsep. Dan pada satu kata yang sama itu bisa jadi bisa berbeda walaupun dalam sama-sama ilmu apa namanya ilmu hukum misalnya, apalagi dengan ilmu yang lain. Jadi kalau dalam bukunya apa namanya Joni Ibrahim itu dicontohkan kematian aja, kematian dalam konsep hukum dengan kematian dalam konsep kedokteran sudah berbeda. Kalau dalam konsep kedokteran mati itu kalau nggak salah ada 2 penyebabnya, kalau nggak jantungnya berhenti dan batang otak apa itu. Kalau dalam hukum juga pasti berbeda. Pasti juga hukum waris itu pasti juga memiliki memaknai yang berbeda kematian dibandingkan misalnya dengan hukum pidana misalnya. Misalnya dalam hukum waris ini kematian kan ada dibagi, ada kematian yang hakiki, ada kematian yang bisa dilihat kenyataannya, ada kematian yang karena diperkirakan dan sebagainya. Ya kan beda karena kebutuhannya berbeda. Tapi memang benar biasanya pendekatan konseptual itu bisa berangkat dari isu hukum karena adanya misalnya kekosongan sehingga harus dicari apa namanya hukum yang seperti apa dan konsepnya jelas, atau mungkin adanya kekaguran sehingga harus dimaknai kembali. Memaknainya seperti apa, apakah dengan perluasan dari konsep yang ada dan sebagainya. Ya. Pendekatan berikutnya apa ya? Selain mohon izin dulu Bu Hamidah. Nggih, monggo Bu Nur. Nggih. Nun sewu sangat menarik sekali penjelasan Ibu dan beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman. Yang menjadi semakin saya ingin tahu Ibu berkenaan dengan ketika kita memahami konsep atau conceptual approach dalam bentuknya yang sangat sederhana, biasanya ditandai dari sebuah definisi atau pengertian. Nah, yang menjadikan saya bertanya, lalu bagaimana dengan doktrin Ibu? Doktrin atau yang biasanya disebut sebagai pendapat atau ajaran para sarjana itu masuk di ranah mana kalau di dalam approach yang ada di penelitian hukum. Kemudian Ibu, kalau berbicara tentang conceptual approach, apakah asas-asas hukum atau the principle of law itu juga masuk dalam conceptual approach? Kemudian bagaimana dengan tadi Bu Hamidah di awal sudah menyampaikan bahwasanya ada satu rumusan masalah atau legal problem dalam sebuah disertasi itu yang biasanya mempertanyakan persoalan filsafat atau problem filsafati. Nah, apakah dengan lahirnya problem filsafati ini yang terumus dalam legal problem ini lalu menjadikan filsafat itu sebagai sebuah pendekatan. Matur nuwun, Bu. Ya. Jadi kalau pengalaman ketika teman-teman menemukan atau mencari sebuah konsep, memang mau tidak mau berangkat dari yang paling dasar dahulu. Berangkat yang paling dasar, berangkat dari misalnya dari pendekatan gramatikal, dari segi bahasa. Jadi konsep kematian dari segi bahasa ini akan dilihat apakah arti kematian itu. Kemudian dari segi leksikalnya, karena dari segi bahasa ini pun juga bisa dimaknai dari segi gramatikal maupun leksikal. Kemudian bisa juga
mencari makna dengan konsep ini dari berbagai macam pendapat. Dengan kita membandingkan berbagai macam pendapat, maka kita akan semakin banyak menemukan unsur-unsur yang harus ada pada suatu kata atau suatu hal yang ingin kita cari. Ya. Karena memang mendefinisikan sesuatu itu tidak mudah ya. Kalau saya sering berikan contoh kepada mahasiswa untuk misalnya memberikan definisi, ini kan kita sebelum menemukan suatu konsep kan kita memberikan batasan-batasan dahulu, memberikan definisi tentang meja gitu aja. Kita tahu meja ini seperti ini, tapi apa yang harus ada pada unsur-unsur meja itu ternyata tidak mudah. Jadi misalnya, oke, bahannya terbuat dari kayu, tidak semua meja terbuat dari kayu. Tapi ada unsur-unsur yang harus ada. Misalnya meja itu ada ciri-ciri yang pasti sama. Misalnya dia datar, karena kalau dia tidak datar atau miring pasti nggak bisa menjalankan fungsinya. Jadi bisa misalnya fungsinya adalah meletakkan sesuatu. Nah, karena dia fungsinya meletakkan sesuatu, maka harus ada bidang yang datar. Kemudian ada beberapa ciri yang lain yang semakin lama semakin memperjelas. Nah, ini bisa kita peroleh dari berbagai macam yang kita kumpulkan, mulai dari pendekatan bahasa tadi ya, dari gramatikal, jadi pendekatan gramatikal atau teknik gramatikal itu yang dari segi leksikalnya, jadi makna yang lebih luas bisa kita kumpulkan di situ. Kemudian pendapat-pendapat dari para ahli dan sebagainya. Bahkan mungkin teori-teori juga kita masukkan untuk bisa memaknai tersebut. Nah, sedangkan pendekatan legal problem yang kemudian dengan pendekatan filsafati ini sebetulnya kalau yang saya pahami sebetulnya adalah kita mengangkatnya dari yang lebih tinggi dalam arti mungkin dilihat dari tujuannya, hakikatnya sebetulnya untuk apa dia seperti itu. Sehingga kalau kita berangkat dari filsafat itu tujuannya seperti apa dan sebagainya, nanti kembali kepada teknik analisis bahan hukumnya adalah yang disebut dengan theological istilahnya, dengan interpretasi yang theological berdasar pada tujuannya. Karena setiap kita bicara tentang filsafat itu kan kita mencari hakikatnya, sebetulnya dia hendak mencapai apa, dia dalam rangka untuk mencari makna aslinya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kembali lagi pada pendekatan konseptual tadi, untuk menemukan suatu konsep memang kita harus mencari dari banyak sumber. Walaupun pengertian konsep itu dari berbagai macam persepsi orang gitu ya, tetapi kita kan bisa melihat dari segi bahasanya juga, dari segi pandangan-pandangan para ahli. Kalau dalam hukum Islam bahkan dikenal juga ada dogma. Jadi kalau teori itu berkaitan dengan konsep-konsep begitu untuk menemukan konsepnya dari teorinya siapa-siapa dan sebagainya, maka dapat digugurkan kalau teori. Maka kalau dogma itu karena berkaitan dengan agama ya dia diterima apa adanya, karena dogma itu sesuatu yang tidak harus dibuktikan. Nah, dalam hukum Islam itu banyak kita juga jadi kalau teori itu kan pendapatnya si A, si B, dan C yang berkaitan dia memberikan konsep sesuatu, tetapi itu bisa digugurkan dengan teori yang lain ketika ada penelitian yang lain yang membuktikan sebaliknya dan sebagainya. Tapi kalau dogma ya kita terima apa adanya karena memang itu sebagai wahyu misalnya atau sebagai hadis kalau itu. Jadi kalau pendekatan legal problemnya itu filsafat memang otomatis dia pendekatannya nanti adalah pendekatan filsafati dan itu nanti dalam teknik analisisnya juga akan lebih dalam. Dan kalau disertasi tampaknya ini juga kebanyakan harusnya seperti itu karena biasanya pada rumusan masalah yang pertama yang diangkat karena kita mencari makna sesuatu itu kan kita berangkatnya dari filsafatnya dulu. Karena untuk bisa memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan norma, kita harus kembali pada hakikatnya itu dulu yang masalahnya pada mana masalahnya itu. Dan di situ akan bicara tentang filsafat. Tanya Bu Hamidah, bagaimana menurut Ibu tentang penelitian yuridis normatif itu? Apakah sebaiknya membandingkan dua peraturan perundang-undangan untuk dikaji, ataukah
satu undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya. Contohnya misalnya tentang kawasan perumahan dan pemukiman, Undang-Undang Nomor 1 2011 dengan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 41 2009. Saya pribadi menginginkan adanya perbandingan dua undang-undang karena pada dasarnya saling bertentangan. Kalau kebutuhan akan tempat tinggal itu semakin banyak, pastinya di satu sisi akan mengurangi kebutuhan akan lahan pangan. Nah, ini sebaiknya apakah dua peraturan tersebut? Karena kalau saya pernah konsultasi kebetulan waktu Prof. Nyoman presentasi ke beliau itu justru sebaiknya hanya lebih baik satu perundang-undangan untuk dianalisa secara menyeluruh daripada dua perbandingan. Saya jadi agak bingung nih, Bu. Kalau saya berangkat dari isunya apa sih Pak sebetulnya? Kalau saya membahas tentang urgensi Undang-Undang Nomor 41 2009 kan tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, Bu. Nah, di situ diatur tentang lahan-lahan yang harus tetap dijaga. Nah, di satu sisi kebutuhan manusia akan tempat tinggal juga begitu pesatnya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Maksud saya, di situ terjadi pertentangan hukum sehingga harus dianalisa bagaimana memberikan satu penyelesaian secara hukum normatifnya. Nah, tapi kalau saya harus menganalisa satu sisi saja, misalnya sisi undang-undang perumahannya saja, supaya terjangkau, murah, tepat sasaran, itu justru saya pribadi kesulitan dalam mengembangkan penelitian tersebut, Ibu. Iya. Jadi memang kalau disertasi itu salah satunya adalah dia satu tapi fokus dalam gitu. Sehingga itu akibatnya seorang dokter itu sebetulnya dia membahas satu dan tapi sangat ahli karena dia sangat detail pada satu hal itu. Nah, itu juga yang menyebabkan ketika kita selesai meneliti, katakanlah menghasilkan suatu karya, maka di dalam bab akhir yaitu saran itu ada saran untuk mana yang akan dikembangkan lebih lanjut karena kita tidak mungkin bisa melebar seluruhnya. Kalaupun di dalam KKNI atau ada pesan-pesan berkaitan dengan dokter di Indonesia itu harus multidisipliner dan sebagainya, itu lebih kepada agar kita dalam membahas satu yang fokus itu kita dibantu oleh ilmu yang lain. Jadi Bapak ketika berkaitan dengan lahan pangan berkelanjutan, itu dibantu dengan ada pendekatan dari ilmu misalnya pertanian atau apa yang menunjang asumsi Bapak bahwa ini penting untuk dilakukan dengan bukti-bukti dari data-data di bidang pertanian dan sebagainya. Nah, ada dua undang-undang yang berbeda, itu mungkin mau tidak mau ya harus memilih mana yang lebih fokus, walaupun nanti bisa disinggung juga oleh peneliti bahwa ada banyak peraturan yang lain yang juga harus diperbaiki ketika Bapak memperjuangkan satu tujuan, yaitu urgensi terkait dengan lahan pangan berkelanjutan. Karena banyak undang-undang yang lain yang ternyata berpotensi untuk menghambat apa yang Bapak cita-citakan. Tetapi kalau Bapak semuanya harus dibahas bahwa undang-undang ini seperti ini, nanti tidak bisa fokus dan energinya akan kemana-mana. Karena saya yakin tidak hanya dua undang-undang ini aja, mungkin juga ada peraturan-peraturan yang lain yang juga terkait. Nah, cuman porsinya mana yang paling mempengaruhi itu yang harus Bapak petakan. Nah, bisa nanti di dalam bab tertentu Bapak membahas misalnya ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan apa yang Bapak tulis dan yang paling besar pengaruhnya dalam menghambat adalah undang-undang ABC dan ada mungkin undang-undang yang lain. Tetapi tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Pak Didit untuk membahasnya dan itu bisa disarankan di dalam kesimpulan dan saran bab akhir bahwa nanti ada penelitian yang lain yang akan melanjutkan atau nanti Bapak ketika nanti ada penelitian yang lain setelah lulus dokter juga bisa melanjutkan sehingga ilmunya bisa berkembang dan semakin lama semakin bisa dipetakan. Jadi jalan penelitian, peta penelitiannya nanti kelihatan kok dosen itu kan kelihatannya di situ. Jadi setelah ini dikembangkan kemana. Semakin lama semakin meluas dan melebar. Tetapi satu ini harus diselesaikan dahulu sebagai tugas akhir disertasi ya, karena memang di awal-awal kita tuh kalau membuat proposal terutama disertasi itu kan ternyata banyak yang bisa dibahas dan mau tidak mau kan kita harus memilih
mana yang akan kita fokuskan, karena memang dituntut untuk sangat mendalam, terutama kita berangkat dari yang problematika filsafatinya sampai nanti pada aturannya. Kalau kita nanti terjebak banyak aturan, nanti akan bingung dan melebar tapi tidak dalam, jadi ngambang semua gitu kan, sayang. Itu saya dari saya. Pernah Bapak Ibu membaca atau menggunakan pendekatan analitis atau analytical approach? Saya belum itu. Iya. Bukankah semuanya itu memang harus dianalisa? Iya. Apakah itu pendekatan kalau analitis? Menurut saya itu suatu hal yang seyogianya. Jadi pendekatannya itu ya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Kalau analisa itu sesuatu keharusan, saya pikir masa ada semacam tulisan tanpa ada analisanya kan cerpen itu. Cerpen juga ada analisanya. Ya, jadi kalau dalam bukunya Johnny Ibrahim memang di samping ada conceptual approach, ada analytical approach. Kalau di bukunya Peter Mahmud, dia lebih ke conceptual approach, dan conceptual approach itu di bukunya Peter Mahmud lebih dikonsepkan pada sesuatu yang belum ada. Jadi memang kadang-kadang satu buku dengan buku yang lain itu walaupun menggunakan istilah sama tapi memaknainya berbeda juga. Jadi conceptual approach itu kalau di bukunya Peter Mahmud ada sesuatu yang belum ada kemudian dicari. Nah, analytical approach yang di bukunya Johnny Ibrahim itu lebih pas kalau digunakan misalnya kita mengembangkan makna baru. Jadi dia memang analytical approach itu dia mencari konsep-konsep yuridis yang bisa terkait dengan subjek hukum, apa yang dimaksud dengan pejabat umum misalnya. Nah, itu yang tidak dicari dalam analytical approach. Walaupun kadang-kadang tadi itu kalau ketika kita menggunakan istilah ini atau menggunakan pendekatan ini di dalam penelitian, beberapa dosen memang mengatakan loh, kalau semua penelitian hukum mestinya menggunakan pendekatan analitis. Tapi sebetulnya ada makna yang berbeda, terutama nanti ya tadi itu membandingkan dengan conceptual approach. Karena kalau di bukunya John Ibrahim dia membedakan conceptual approach itu analytical approach itu lebih pada memaknai sesuatu yang baru yang dia sudah ada tetapi ingin dikembangkan pemaknaannya. Kalau ini umpama Ibu, di COVID-19 ini kan kalau kita ukur dengan undang-undang berapa itu yang mengatakan negara dalam keadaan darurat itu kan tidak termasuk karena bukan bencana alam tetapi bencana penyakit kan begitu. Artinya kita ingin mengembangkan umpama bencana COVID-19 itu masuk unsur yang bisa digolongkan pada negara dalam keadaan darurat. Nah, apakah itu bisa dikatakan konseptual karena mengajukan konsep baru tentang ukuran dari negara disebut dalam keadaan darurat? Ya, kalau dari tadi itu ya, kalau dari bukunya Peter Mahmud, dia tidak tepat menggunakan conceptual approach karena conceptual approach itu sesuatu yang belum ada sama sekali, kemudian peneliti mencari konsep itu. Ya. Sedangkan di bukunya Johnny Ibrahim dia lebih tepat karena konseptual pendekatan analitis dia adalah ada definisi-definisi hukum yang tidak memadai, kemudian karena perkembangan dan zaman dan sebagainya kita harus memperbarui makna itu. Nah, sehingga analytical approach itu dapat digunakan. Siap. Nah, itu sepanjang kita nanti ketika dalam metode penelitian kemudian kita mengutip sumbernya, kemudian maksud saya itu seperti ini dan menurut bukunya ini ya tidak masalah, Pak. Jadi Bapak misalnya ketika ingin menemukan konsep baru yang makna yang lama sudah nggak pas. Nah, dalam metode penelitian dicantumkan saja dua-dua. Saya menggunakan konsep menurut bukunya ini begini, saya menurut ini begini. Nah, yang penting kan maksudnya Bapak adalah ingin mengembangkan suatu makna baru. Siap. Penamaan pendekatannya itu kan ya tergantung bukunya siapa atau pendapatnya siapa. Itu yang saya maksud di awal. Jadi yang penting teknik atau metode itu adalah cara ini loh yang saya inginkan. Sedangkan penamaannya itu ya tergantung masing-masing
buku menggunakan istilah yang mana. Pendekatan perbandingan atau comparative approach. Ini yang seringkali memang diperlukan, tetapi kadang penempatannya salah, seolah-olah ini suatu isu. Jadi isunya itu berangkat dari perbandingan. Padahal perbandingan ini sebetulnya adalah cara ketika untuk memecahkan suatu masalah. Bisa diberikan contoh perbandingan ini dalam rangka untuk memecahkan isu yang seperti apa? Comparative approach. Ini ada mata kuliah perbandingan hukum ya? S3, tidak ada ya? Ibu, Tidak ada itu. itu kan untuk S2 sih ada yang satu. perbandingan. S1 dan juga S2. ada. S2. S1 dan S2 nggih. Di mana ada perbandingan makro, ada perbandingan mikro. Masih ingat nggak perbandingan makro itu berapa, yang mikro? Perbandingan saya mencoba nggih Bu Hamidah sambil mengingat-ingat apakah saya masih ingat. Kalau perbandingan makro ini berkenaan dengan sistem hukumnya, sementara kalau untuk perbandingan mikro itu adalah terkait dengan regulasi di masing-masing negara di mana sistem hukum itu diterapkan. Mungkin itu Bu Hamidah. Iya. Matur nuwun. Ya betul, Bu. Jadi kita bisa dengan dua ini ya. Kalau makro itu misalnya membandingkan antara apa ya, hukuman mati di Indonesia dengan hukuman mati di Amerika misalnya. Nah, tujuannya apa kalau kita membandingkan yang secara makro? Walaupun tujuannya mungkin bisa jadi sama sih. Tapi atau isu hukumnya berangkat dari apa? Yang pas kalau kita menggunakan perbandingan atau komparatif. Kekosongan. Kosongan. Ketika kosong, kemudian kita membandingkan aturan, lalu kalau kekosongan berarti yang kita bandingkan antara negara kita dengan negara lain ataukah antar negara lain? Mengambil konsep dari negara lain. Mengambil konsep dari. Ya. Jadi biasanya kalau kita berangkat dari kekosongan, memang kita harus buktikan dahulu kekosongannya, itu yang penting. Bisa dengan pemetaan. Jadi pemetaan, jadi aturan-aturan yang ada yang berkaitan dengan ini, kita sudah punya yang ini. Tetapi ada masalah-masalah yang mungkin ada di masyarakat atau mungkin akan timbul, tapi tidak ada aturannya. Nah, itu yang harus kita buktikan dahulu bahwa ini kekosongan dan berpotensi menghasilkan masalah seperti ini. Baru kemudian kita mencari pada negara-negara lain yang memiliki apa ya, pengaturan seperti itu. Dan dari situ maka kemudian kita akan memilih mana yang ini. Nah, untuk memilihnya dengan cara apa, Bapak? Ibu. Yang ini ketemu belum dibandingkan terus bingung. Nggih, yang ini belum paham Bu Hamidah. Memilih dengan apa ya? Ada yang punya ini enggak? Mungkin memilih itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di negara. Contoh umpama kita dulu tidak punya Mahkamah Konstitusi, kemudian ingin membentuk Mahkamah Konstitusi. Dilakukanlah studi banding di berbagai negara. Akhirnya diambillah konsep yang sekiranya sesuai dengan keadaan Indonesia. MK di Indonesia kan pastinya beda dengan MK di negara-negara lain, tidak akan persis 100%. Ya,
itulah fungsi pendekatan filsafat itu. Jadi di awal kita menemukan pendekatan filsafat itu kan mencari, sebetulnya kita itu mencari apa sih? Tujuan kita itu apa? Sehingga ketika sudah memperjelas apa sebetulnya yang hendak dicari dengan kajian filsafat dan dibantu dengan teori mana yang tepat. Teori-teori itu kan membantu kita untuk menjelaskan apa yang kita butuhkan. Karena teori keadilan dari teori ABC itu belum tentu cocok, maka kita akan mencari teori yang tepat. Nah, dari negara-negara lain itulah maka kita menemukan, oh ternyata di negara A dia lebih bisa mewujudkan apa yang kita harapkan berdasar teori yang kita inginkan, yang pas dengan ini. Nah, itu ada kesinambungannya kan di situ. Jadi analisis yang berdasar teori, berdasar asas yang filsafat itu, kita mencoba memaknai sesuatu yang kita cocokkan dengan misalnya, makanya biasanya ada dalam Undang-Undang Dasar itu sebagai awal itu kan pasti kita cari dahulu di situ konsep-konsep. Dulu di dalam hukum perbankan saya itu berangkat dari misalnya demokrasi ekonomi itu seperti apa sih yang dimaui. Lalu teori-teori itu menjelaskan konsep-konsep yang pas bisa menjelaskan apa mau saya. Baru kemudian saya perbandingannya hanya membandingkan ini aja kan hukum Islam dengan karena perdata ya. Itu kemudian mana yang bisa cocok untuk mewujudkan dari demokrasi ekonomi dengan asas keseimbangan yang saya cari. Nah, sebenarnya itu rangkaiannya. Nah, cuman kan kita harus meruntutkan supaya itu dalam kerangka yang tersambung, benang merahnya harus terkait dan tidak terputus. Itu yang perenungannya harus mendalamkan yang di situ. Tapi yang jelas pendekatan perbandingan ini dia kembali lagi dia sebagai cara untuk menemukan yang paling pas. Untuk kalau anak S1 yang saya contohkan, karena kebanyakan anak mahasiswa S1 itu seringkali perbandingan itu jadikan judul, seolah-olah itu sebagai suatu isu. Padahal itu hanya sebagai cara. Nah, kalau saya contohkan itu seperti misalnya kalau saya ingin memilih mahasiswa yang akan saya beri beasiswa, maka saya ada 5 mahasiswa. Maka saya membandingkan. Nah, membandingkan dari misalnya aktivitasnya, IP-nya, dan sebagainya, organisasi yang diikuti dan sebagainya. Kan tidak berhenti di situ. Kalau sudah dibandingkan, melihat persamaan perbedaannya, lalu saya apakan. Nah, saya apakannya itulah yang harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi karena kebutuhan apa. Nah, kebutuhan apa itu berangkat dari isu. Nah, sama sebetulnya garis besarnya juga seperti itu, cuma pada level S3 tentu karena kebutuhan apa itu kita berangkatnya kembali lagi dari yang filsafat itu yang harus kita munculkan. Pendekatan sejarah. Biasanya untuk isu yang mana? Kekaburan. Kekaburan. Iya. Untuk memahami rasio legis dari terbentuknya peraturan perundang-undangan. Ya, rasio legis itu alasan dibentuknya undang-undang dan karena ketidakjelasan suatu undang-undang sehingga harus meruntut ke belakang sebenarnya alasannya apa. Ketika undang-undang perubahan terkait dengan kedewasaan ya, undang-undang perkawinan itu kenapa dahulu syarat untuk izin perkawinan itu berapa undang-undang perkawinan? Saya lupa. 16 ya kalau perempuan. Alasan 19 sama 21. Sekarang sudah berubah itu. Ya, yang lama itu kan perempuan 16. Alasan kenapa 16? Iya. Dan ada perbedaan. Mengapa kok 16? Itu kan kita tidak bisa mencarinya kalau nggak pendekatan historis. Nah, sehingga kalau pada pendekatan historis ini, bahan hukum yang diperlukan tentu berbeda dengan misalnya dia harus memiliki apa kalau pendekatan historis? Naskah akademik atau risalah sidang. Nah, itu yang penting dalam pendekatan historis. Dikaitkan dengan teknik analisis bahan hukumnya, pendekatan historis tadi banyak belum tersentuh ya, teknik analisis bahan hukum. Kalau teknik analisis bahan hukum biasanya Bapak Ibu mengenalnya apa? Gramatikal, apalagi?
studi kepustakaan, Bu. Kita menggunakan metode penafsiran dan penalaran hukum gitu. Iya, interpretasi. Kalau Gramatikal dan sistematis. gramatikal itu berarti dari segi bahasa. Kalau sistematis, Susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal, Bu. ya kita harus menghubung. Karena kita ketika menganalisis itu menghubungkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Ini kebanyakan ya pasti kita gunakan ada gramatikal, analisis. Kemudian yang lain lagi, Teleologi, Bu. filologi itu yang Mengingatkan maksud dan tujuan dari undang-undang. dari ya tujuan. Ini biasanya kita kalau teleologi itu terutama kalau filsafat ya, karena kita akan kembali pada sebenarnya ketika ada kekosongan atau kekaburan dan sebagainya itu harus dibetulkan dengan cara melihat dari tujuannya sebetulnya seperti apa. Yang lain. Tadi satu yang jawab kan, dengan cara interpretasi itu kan macam-macam. Historis. Historis bukannya di ini. Pendekatan, Pak. Ini yang ke teknik analisisnya. Tapi penafsiran kadang juga ada yang menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis. Kalau konten bagaimana itu? Nah, konten ini dulu di awal-awal ada yang mengatakan konten itu sebagai penelitian normatif. Namun ternyata dari beberapa buku, konten ini adalah untuk penelitian empiris karena dia melihat dari apa ya? Saya pernah baca agak lupa-lupa. Isi, analisis isi. Ya, gitu, analisis konten isi, tapi analisis. bukan isi dalam makna untuk penelitian normatif, tapi penelitian empiris. Jadi isi dari apa yang ada dalam kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang dari hasil wawancara, ya, seperti itu. Jadi dia tidak tepat kalau digunakan untuk penelitian normatif. Jadi kalau normatif itu ya tadi itu interpretasinya bisa memperluas, ekstensif, kemudian mempersempit makna. Seperti itu. Ya. Ibu Nun Sewu bertanya nggih. Kalau untuk teknik analisa bahan hukum, kemudian kita menggunakan penafsiran hukum atau penalaran hukum, ini berarti dimungkinkan kita menggunakan beberapa penafsiran dan kita apakah harus menunjuk misalnya untuk rumusan masalah yang pertama dalam disertasi kita, untuk teknik analisa bahan hukumnya kita menggunakan penafsiran ini dan ini, begitu. Apa begitu atau secara umum begitu, Bu Hamidah? Biasanya lebih baik kalau ditampilkan dan ditunjukkan sehingga nanti sebagai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita di dalam ujian misalnya atau di dalam proposal kita itu menyatakan untuk rumusan masalah satu adalah pendekatannya dengan pendekatan ini, kemudian dianalisis dengan cara ini, nanti akan kita buktikan di dalam hasilnya atau di dalam proposal sudah kita jelaskan mengapa kok kita melakukan pendekatan yang ini dengan analisis seperti ini. Karena nanti di dalam hasilnya kan ditanyakan buktinya ketika kita memperluas makna itu pada makna yang mana atau dalam pembahasan yang mana. Buktinya kita menggunakan analisis terkait gramatikal itu misalnya pada ketika membahas konsep apa. Nah, itu penting supaya kadang-kadang kalau nggak begitu kan nanti kadang lupa. Atau mungkin kita malah menggunakan yang lain tapi tidak kita masukkan di dalam ada bab metode penelitian. Jadi kadang-kadang yang terlupakan itu ketika sudah selesai ada yang sesuatu yang kita pakai tapi tidak kita masukkan. Jadi harus dicek lagi juga di dalam metode penelitiannya. Oh ternyata di proposal saya hanya menggunakan teknik analisis bahan hukum yang gramatikal dan ini ternyata saya menggunakan ini. Jadi ya harus dikembalikan ya. Kadang yang menyesuaikan lagi yang semula kita rencanakan nggak kepakai ya kita buang supaya tidak menjebak kita sendiri. Karena bisa saja itu berubah ya. Jadi dan itu sangat wajar sekali kalau menurut saya sesuatu yang kita rencanakan kemudian dalam perkembangannya itu ada perubahan. Cuma kita harus ngecek kembali. Terutama kalau penelitian-penelitian yang empiris karena apa yang kita temui di lapangan itu seringkali berubah walaupun kita katakanlah kita merencanakan yang kita wawancara itu ada berapa sampelnya ada
mulai ada pihak bank atau pihak nasabah atau notaris, PPAT dan sebagainya. Tapi ternyata jumlahnya atau pihak-pihak itu tidak terpenuhi. Nah, di dalam metode penelitian ya tetap harus ada, tetapi ada penjelasan ternyata jumlahnya tidak terpenuhi dengan alasan apa. Itu harus kita cek kembali supaya tidak dituntut, peneliti tidak dituntut bagaimana yang ada di dalam bab-bab awal ketika kita merencanakan sesuatu. Ya, saya kira itu. Mungkin kalau supaya lebih detail, Bapak Ibu bisa memberikan contoh dengan disertasinya, calon atau rencana disertasinya, ya, biar saling berbagi. Monggo. Ini belum dibahas sama sekali tentang penelitian empiris ya, kayaknya. Prof. Yoman. Tapi tidak ada yang mengambil empiris. Ada beberapa. Tapi ini paling banyak normatif, Bu. Monggo, ini Mas Solehudin mungkin bisa bercerita judul ujian mahasiswa S1. Ayo Mas, rencana disertasinya apa? Anjir, iya Bu. Kalau saya insya Allah menyiapkan 2 Bu, nanti tergantung Suaranya nggak tujuan ya. kedengaran, Mas Soleh. Rencananya menyiapkan 2. Apakah masih tidak terdengar? Sudah. Iya, jadi insya Allah rencananya 2 Bu. Satunya tentang threshold di pemilu, ya, rumpun pemilu itu ada threshold. Kebetulan kemarin juga lagi rame dibahas tentang verifikasi faktual parpol itu, ada relate-nya dengan itu. Kemudian yang kedua tentang peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi saya menyiapkan 2 alternatif karena saya belajar dari beberapa senior juga Bu, ada cerita-cerita alumni UB juga, mahasiswa jenengan juga dulu itu yang terhambat karena itu tadi prosesnya sangat cepat, misalkan undang-undang awalnya masih draft, putusan MK-nya terus kemudian jadi ya serba cepat lah disertasi itu. Akhirnya saya siapkan 2, insya Allah dua-duanya proposalnya sudah siap, nanti tinggal insya Allah tunggu takdirnya gitu Bu. Nah kebetulan dua-duanya normatif Bu, tapi saya sepakat dengan yang jenengan sampaikan waktu itu bahwa ya kalau terkait pendekatan saja bisa kok kemudian di penelitian normatif itu misalkan ada wawancara kalau seandainya di sisi normanya tidak ada. Karena S1 dulu saya normatif juga, kebetulan deadlock pembimbingnya Pak Ali bilang, wis tulisan iki loh, aku ngomong iki tulisan gitu. Oh berarti wawancara juga bisa gitu. Artinya tidak harus merubah rumpun metode penelitian itu, tapi itu sebagai pendekatan saja gitu. Dan saat S2 saya juga kebetulan saya masih fokus di threshold juga Bu S2. Saya ambil data juga di KPU Pusat dan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Tapi saya masih menyebutnya sebagai penelitian normatif. Artinya ya dinamika seperti ini sih sebenarnya sangat mungkin gitu. Jadi insya Allah so far baik-baik saja Bu, alhamdulillah. Nanti kalau bingung insya Allah saya tak kontak Bapak Ibu dosen. Ingatan Bu. Kan cerita ini isu hukumnya kalau threshold itu seperti apa, dikaitkan dengan pendekatan dan teknik analisisnya tadi. Rencananya gimana? Supaya bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Iya. Untuk yang threshold, isu hukumnya adalah bahwa memang di setiap undang-undang pemilu, Bu, sejak tahun 99 sampai rezim pemilu yang terakhir tahun 2019, di mana undang-undang pemilunya di Undang-Undang 7 tahun 2017, itu memang tidak ada norma yang menjelaskan definisi dan fungsi parliamentary threshold. Sehingga memang ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para hakim konstitusi saat memutus uji terhadap parliamentary threshold itu, bahwa ya ini open legal policy, kebijakan hukum terbuka, sehingga parliamentary threshold ini ya susah untuk kemudian ditafsirkan atau kemudian dibuat lebih fair. Sementara selama ini sejak 99 sampai 2019 besaran parliamentary threshold itu selalu naik 2,5 sampai 4%, terakhir 4%. Dengan besaran itu membuat banyak suara itu terbuang percuma. Nah ini kalau pendapat hakim konstitusi itu kan ini kontestasi yang wajar. Dalam sebuah kontestasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi waktu itu saya sempat mengamati ada dissenting opinion dari
Pak Akil Mukhtar bahwa ya enggak wajar orang ada yang kalah dan terbuang kok. Kalau dari 2019 itu yang terbuang 13 juta, iya 13 juta suara dari partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu. Nah, hipotesis ya, kalau boleh ngomong ya, hipotesis saya itu bisa Bu sebenarnya ini dirumuskan dan kemudian disampaikan secara jelas fungsinya parliamentary threshold itu apa. Karena dulu itu kan berubah ya dari electoral threshold ke parliamentary threshold. Ini bisa karena beberapa peneliti Perludem misalkan Mbak Titi Anggraini, Ferry Junaidi gitu itu termasuk mengutip pendapatnya Tage Pera, Aren Liebhardt itu ada formulasinya. Jadi ada formulasi untuk menentukan. Dan kalau berdasarkan parameter yang ada, seharusnya yang ideal, ini karena saya menuliskan S1, S2, Bu, kebetulan S1, S2 saya juga membahas parliamentary threshold ini, seharusnya Indonesia itu di angka 1 sampai 1,5%, bukan di 4%. Jadi kita itu sudah mengalami parliamentary threshold yang prematur sejak awal ditetapkan. Itu kalau yang berkaitan dengan parliamentary threshold. Kemudian yang berkaitan dengan peraturan delegasi, saya sebenarnya melanjutkan saja apa yang sudah ditulis oleh Prof. Fadli, Bu, karena beliau kan membahas tentang eksesivitas peraturan delegasi di Indonesia. Iya, betul. Sangat tumpang tindih sekali bahwa memang tidak banyak kemudian literatur yang membahas secara teknis tentang peraturan delegasi itu. Sementara di Indonesia sangat banyak bentuknya peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah, bahkan kementerian non lembaga itu masing-masing bikin peraturan. Bentar, saya mau tanya yang pertama tadi yang fiscal tadi. Iya, Bu. Dilihat dari aspek filsafatnya, sebetulnya ini kan terkait dengan pemilu loh ini ya. Iya, laras, Bu. Pemilu itu tujuannya apa? Ini contoh aja ketika saudara berangkat dari ada parliamentary threshold yang kebijakannya terbuka. Berarti kan ada aspek positif, ada aspek negatif ketika terbuka itu tadi. Nah, yang paling mendekati dengan tujuan dari pemilu dari aspek filsafat, saya ingin tahu dari aspek filsafatnya sebetulnya pemilu itu tujuannya apa? Kalau yang sudah saya kerjakan dan di beberapa tugas sebelum-sebelumnya itu, sebenarnya pemilu itu kan jurdil ya Bu, jujur dan adil. Jadi saya memakai penggunaan pendekatan keadilan sosial, Bu. Jadi sebenarnya keadilan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Maka pemilu yang baik berdasarkan International Commission of Jurists yang di Bangkok itu, ciri-ciri negara demokratis adalah pemilu yang mengakomodasi kontestan untuk melenggang gitu. Jadi kalau ternyata ada yang kemudian gugur, kita lihat banyak sekali Bu yang sudah gugur ya karena ambang batas parlemen itu atau parliamentary threshold. Maka ini tidak memenuhi nilai keadilan sosial. Ya, gitu. Jadi secara filsafati ini nggak fair, harusnya dibuat yang fair gitu. Menurut saya ada nggak teori yang lain yang mengcounter? Kalau saya lihat tadi kan saudara lebih kepada tidak setuju ada kebijakan yang hukum terbuka tadi. Jadi harusnya ada formulasi yang jangan sampai tujuan dari pemilu yang bisa menampung aspirasi masyarakat itu seminimal mungkin ada suara yang tidak terbuang kan seperti itu. Nah, ada nggak teori yang mengcounter pendapat saudara? Jadi misalnya mungkin ya dalam rangka untuk lebih ekonomis, jadi lebih praktis itulah ini yang ini dibuang lebih cepat. Ya, misalnya seperti itu ada nggak? Iya, ada Bu, jelas. Jadi memang saya selalu tertarik dengan pertentangan teori itu. Maka teori yang mengcounter itu adalah teori yang menyatakan bahwa seharusnya di Indonesia itu dianut sistem multipartai sederhana. Nah, cara untuk menyederhanakan partai politik itu, baik yang mengikuti kontestasi pemilu atau yang masuk parlemen, adalah dengan menerapkan batasan. Baik itu parliamentary threshold secara normatif yang ada di undang-undang, ataupun secara alami bisa melalui verifikasi faktual atau verifikasi yang lain. Jadi dengan adanya kebijakan seperti itu, maka di pertimbangan hakim konstitusi itu menyebutkan ini konstitusional karena ya memang kita butuh bahwa partai politik itu tidak boleh banyak-banyak, gitu. Bahwa ada yang tidak lolos itu ya sudah wajar tadi seperti yang saya sebutkan. Ya ini namanya kontestasi, pasti ada yang menang, ada yang kalah, gitu. Jadi teorinya tentang multipartai sederhana, Bu. Ya itu yang tampaknya harus saudara nanti
tuangkan kalau misalnya jadi menulis ini ya. Jadi Ji. apa yang sudah perjuangkan adalah berdasar filsafatnya, tujuannya itu seperti apa yang hendak dicapai, keadilan dan sebagainya. Dan dengan cara-cara ini sangat dimungkinkan adanya counter dari teori yang lain, tetapi saudara harus bisa mempertahankan apa yang saudara hasilkan itu lebih baik dapat dipertanggungjawabkan. Karena yang kalau disertasi itu kan mungkin menemukan teori baru, mungkin mengembangkan teori baru, atau mungkin menemukan konsep baru, atau mengembangkan konsep baru. Nah, novelty-nya itu rencananya di mana, saudara? Menghasilkan formula kan? Iya, novelty-nya tentang formula besaran parliamentary threshold yang matematis, Bu. Jadi selama ini di Undang-Undang Pemilu, di penjelasannya, di PP-nya, PKPU-nya tidak ada. Jadi hanya sebatas kesepakatan antar legislator, karena sudah open legal policy juga oleh MK, ya sudah 2,5%. Sementara rasionalisasinya itu tidak ada. Dari mana? Berdasarkan faktor apa? Nah, sementara yang di luar negeri itu sudah ada. Pakai formula Tagepera. Ada 3 varian rumus, nah itu tinggal dipilih berdasarkan faktor atau dampak yang ada. Misalkan berdasarkan jumlah dapil, berdasarkan besaran daerah pemilihan, jumlah kursi yang diperebutkan. Nah itu hitung-hitungan saya, hipotesis saya 1-1,5%. Tetapi saya bukan kesepakatan legislator, ini saya ngitung gitu. Jadi hukum yang menghitung gitu. Hitung-hitungan. Ini perlu kan sebagai disertasi itu memang harus multidisiplin. Iya. Berarti ilmu apa yang saudara butuhkan nanti untuk ini selain ilmu hukum? Hukum yang begitu tuh bantuannya pakai ilmu apa itu? ilmu politik dan ilmu matematika, Bu. Ada ya itu ya anu ya. Iya. Saya ditanya itu soalnya. Oh gitu, Bu ya. Iya, karena multidisiplin itu harus dibuktikan. Kalau lingkungan ya terkait dengan. Tapi saya S1 dimarahi sama Pak Ngesti. Saya ingat dulu 5 penguji skripsi itu Pak Ngesti ngomong, "Awakmu iki mestine gak ndek hukum, ndek politik kan lho, ndek fisip." Kata, "Loh Pak, ini kan saya pengen beririsan Pak dengan yang lain." Sekarang malah diwajibkan sama diminta untuk multidisiplin. Jadi ya, insya Allah. Dengan bantuan ilmu lain itu Bu, politik sama matematika. Ya bagus. Izin menambah Ibu. Iya. Punyanya Mas Fatih. Jadi parliamentary threshold itu disusun sedemikian rupa, bahkan tiap tahun itu bertambah. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan sistem presidensil di Indonesia sebetulnya. Nah, kenapa kemudian tadi Mas Fatih mengatakan penyederhanaan partai politik? Karena menganggap kalau multipartai, ini sistem presidensial di Indonesia menjadi tidak kuat, negara tidak kondusif, karena tarik-menarik antara eksekutif dengan parlemen di Indonesia ini akan sangat kuat. Buktinya di Presiden SBY dulu, kemudian di awal-awal Presiden Jokowi gitu. Nah, itu kemudian. Tetapi sebetulnya pendekatan penguatan sistem presidensil itu sudah banyak, Mas Fatih. Di antaranya adalah keserentakan, itu pendekatan penguatan sistem presidensil. Bahkan penelitiannya Jayadi Hanan itu di masa SBY mengatakan multipartai di Indonesia baik-baik saja sebetulnya, kata Jayadi Hanan itu. Ini Pak Jamil kayaknya yang mengcounter tuh Mas. Iya, orang Bawaslu, Bu. Memang ya gitu kerjaannya, Bu. Ya, untuk siap-siap untuk kalau SHP nanti ditanya, Pak. Oh, enggak, saya undang, Bu. Monggo yang lain biar dapat gambaran tadi ya sudah. Nggih, saya nyeloatur Ibu. Luar biasa menurut saya. Saya hanya mau tanya Ibu ini terhadap Bu Hamidah juga Mas Fatih. Berarti kalau dengan pendekatan, tadi Mas Fatih menyatakan pendekatan politik dan hitungan matematika ya Mas Fatih. Itu berarti menggunakan pendekatan integratif itu toh maksudnya. Mengapa? Karena pada saat kita kuliah di filsafat hukum, itu kami diberikan penjelasan oleh Prof. Vicky dan kemudian diberikan tugas untuk menulis berkenaan dengan pendekatan integratif. Secara kebetulan memang pendekatan integratif yang mencarikan juga Mas Fatih juga Bu pada waktu itu. Jadi ada pendekatan integratif yang ditulis oleh Aharon Barok. Nah, apakah itu masuk di situ? Kenapa? Karena
yang rencana saya mau tulis berkenaan dengan sumber daya genetik, ini juga bersentuhan dengan ilmu-ilmu bioteknologi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya masih juga mencoba menjajaki apakah saya menggunakan pendekatan integratif itu dan diletakkan di mana. Mungkin teman-teman yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Ada beberapa hal yang sama memang dilakukan itu dalam rencana disertasinya. Matur nuwun, Bu Hamidah, Mas Fatih. Monggo. Jadi gini, memang saya selama ini mikirnya gini, ketika kita diminta untuk sekarang ini multidisiplin, selama ini tempatnya belum ada gitu ya, dalam arti apakah dalam metode, tapi kalau pengalaman dari yang saya bimbing biasanya multidisiplin itu nanti munculnya ketika pada teori. Jadi ketika teori itu nanti pakai teori apa yang menggunakan ilmu yang lain gitu. Nah, kalau misalnya tadi di dalam saya belum membaca yang ini pendekatan integratif itu bisa dimasukkan di dalam salah satu pendekatan penelitian, maka akan lebih pas karena di samping dia dituangkan dalam teori bahwa kita untuk teori ke dalam menjelaskan isu hukum kita itu menggunakan teorinya dari ilmu lain, fisik atau ekonomi dan sebagainya, maka kita dalam metode penelitiannya juga dipertegas pada pendekatan integratif. Nanti akan saya pelajari dulu pendekatan integratif itu apakah dimaknai dia bisa menggabungkan berbagai macam penelitian yang lain, ilmu yang lain. Kalau pas ini bisa dimasukkan nanti di dalam pendekatan penelitian. Tetapi pendekatan integratif itu masuk ranah ilmu hukum, Bu. Itu ditulis oleh Prof. Romli juga itu. Ya maknanya Jadi, gimana Pak? Maknanya? Makna ada nggak yang definisi atau penjelasan dari pendekatan integratif adalah karena kita ini kan bukan hanya interdisipliner tapi juga multidisipliner kalau S3 itu. Bahkan ada transdisipliner. Kalau inter itu kan dimaknai kalau saya perdata jangan hanya perdata aja, tapi perdata digabung dengan misalnya administrasi atau pidana dengan perdata. Tapi kalau multi itu bidang ilmunya beda, hukum dengan ekonomi, hukum dengan politik, hukum dengan biologi, terkait dengan lingkungan tadi itu. Maksud saya begini, Bu, kalau kemudian itu dikaitkan dengan pendekatan integratif dan itu masuk rumpun ilmu hukum, malah sifat multidisiplinernya itu nanti hilang. Ya tinggal memaknai penelitian dengan pendekatan integratif itu seperti apa? Apakah memang makanya saya tanyakan apakah di dalam bukunya Pak Romli itu dia memang hanya antar ilmu hukum saja? Ada nggak yang kalau Pak Romli antar ilmu hukum, antara teorinya Mukhtar Kusuma Atmaja apa dengan siapa gitu, saya lupa. Dengan Satyipto Harjo. Satyipto Harjo ya, Satyipto Harjo. Berarti masih tepatnya di teori berarti Pak ya? Ya, itu hukum integratif, mohon maaf, bukan pendekatan sih. Oh iya, hukum integratif. Hukum integratif. Kalau yang diperkenalkan Aaron Barak kan pendekatan. Nah, pendekatan itu ya sebenarnya menjembatani saja sih kebutuhan itu. Ya. Menurut saya sih masuk akal yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Gitu. Jadi yang supaya aman ya di teorinya aja, teori, dan di dalam teori itu dijelaskan kita ini menggunakan teori ini dengan alasan apa, atau kebutuhan untuk multidisipliner. Monggo judul yang lain satu lagi, saya itu jam 10 sebenarnya rapat senat, tapi saya jam 10:30 ini saya akhiri. Pak Gatot, kelihatannya kok susah. Kira apa? Bu, agak sakit, Bu. Oh, maaf. Mikir judulnya benar-benar teknis terus. Saya kira karena nggak bisa mudik, Pak. Banyak karyawannya minta HR-an itu, Bu. Oh iya, cocok ya Pak Jamil. Pak Jamil juga minta. Kalau punya saya kemarin tuh sudah ada, Bu. Kemarin kita melakukan judul tentang eksekusi secara perdata yang berkeadilan tentang Prodio. Cuma sama Prof. Nyoman kemarin itu teknis beberapa profesor menyampaikan teknis. Secara dari Prof. Nyoman saya suruh pengganti menjadi tentang budaya hukum penyelesaian sengketa waris
secara non litigasi dalam masyarakat adat Jawa. Iya. Jadi Jadi fokusnya yang pertama kalau penyelesaian eksekusinya sengketa, memang penyelesaian sengketanya fokusnya satu saya dua cara teknis. Kalau yang pertama kebanyakan masalah teknis tentang biaya asalnya itu adalah teknis. Nah, padahal sebenarnya saya ingin mencari itu kalau yang pertama itu bahwa eksekusinya itu kan banyak yang tidak bisa berjalan, Bu. Aturan-aturan yang mengatur di situ masih ada kekosongan karena setiap eksekusi yang ada itu belum bisa maksimal. Tetapi setelah saya menjelaskan tentang hubungan hukumnya itu masuknya tentang biaya maupun yang lain itu mengenai masalah teknis. Akhirnya katanya tidak bisa dipaksakan. Cuma ini saya sebenarnya mantepnya tetap masih ke eksekusi. Ini perlu ngasuh cover, Bu. Untuk sarannya Bu Siti Aminah gimana, Bu? Iya, ada saya bimbingan kebetulan biasa itu hakim di pengadilan agama. Sebenarnya dia objeknya eksekusi itu, Pak. Jadi terkait dengan apa ya, nafkah iddah itu dalam prakteknya ketika sudah diucapkan talak, seringkali suami yang menceraikan istrinya itu tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal sudah talak udah keluar. Nah, di dalam aturannya itu karena ada kelemahan aturan yaitu ya talak dahulu baru pemberian nafkah yang kemudian ya tadi itu sehingga untuk menuntut pertanggungjawaban suami yang sudah mentalak istrinya itu gimana caranya. Itu kan sebetulnya eksekusinya Pak ini terkait dengan teknisnya. Nah, cuma dia bisa, cuma saya lupa judulnya apa ya, bisa redaksinya diubah sehingga fokusnya bukan pada pelaksanaan eksekusi. Karena kalau kita fokus pada eksekusinya ya tadi itu, dia lebih seperti teknisnya. Tapi bagaimana caranya mengangkat isu hukumnya itu pada ranah yang ya tadi kembali lagi ya kalau disertasi kan filsafati. Yang nanti ketika itu nanti sudah difikskan wujudnya adalah dalam rangka untuk memperoleh keadilan dan kepastian bagi istri yang ditalak untuk dalam memperoleh nafkah iddah. Nah, sebetulnya itu bagaimana kita meramunya saja sih, Pak. Cuman kalau memang judulnya eksekusi begitu ya, nanti saya carikan judulnya itu apa ya, sehingga dia bisa nanti bisa lolos begitu. Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini kan hampir mirip dengan hanya ini judulnya menjadi reformulasi regulasi nafkah bukan nafkah iddah, nafkah madliyah. Reformulasi regulasi nafkah madliyah istri pada putusan cerai talak yang non eksekusi berbasis pada kepastian hukum. Jadi dia berangkatnya dari situ aja. Jadi ketika sudah dicerai, kemudian ada nafkah madliyah tidak diberikan. Jadi nafkah madliyah itu kan nafkah yang terhutang. Jadi misalnya suami istri ketika istri dulu melahirkan pakai uangnya sendiri, ketika kewajiban suami itu menafkahi dengan apa macam-macam tidak diberikan. Nah, ketika bercerai, si istri meminta ini dikembalikan utang-utang yang menjadi kewajiban suami ini. Nah, ini belum diatur sehingga ketika talaknya sudah diucapkan, ya suaminya nggak membayarkan utang-utangnya itu. Nah, maka dia membuat reformulasi regulasi supaya nafkah madliyah itu jangan sampai terabaikan ketika suami sudah menceraikan istrinya. Nah, ini contoh ya, reformulasi regulasi. Jadi fokusnya pada regulasinya, bukan pada eksekusinya. Nah, sekarang tinggal Bapak meramu, redaksionalnya itu dibuat supaya apa yang diinginkan sebetulnya kan Bapak bukan pada eksekusinya, tapi pada regulasinya, karena yang bermasalah pada aturannya. Nah, dia untuk mengangkat yang lebih tinggi pada asas apa kepastian hukum yang dipakai. Lu hilang Pak Gadotnya. Sinyalnya Bu, sering sinyalnya di Kediri begitu. Di mana sih rumahnya? Kiri Bu, di kampung itu. Ya sering keluar masuk itu.
Makanya kok susah kelihatannya. Monggo. Sudah ya, kalau tidak ada yang menginginkan untuk didiskusikan, kita akhiri. Terima kasih. Nah, itu kalau ngajar memang yang banyak Pak Roman, cuman kalau beliau kemudian berhalangan baru kemudian menghubungi saya. Cuma tadi ini agak dadak sehingga saya melanjutkan aja materi yang kemarin saya lihat masih terkait dengan pendekatan. Mohon maaf Bu, Atur sinyal suwun, saya Bu. jelek. Oke Pak Gatot. Ya sinyal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.